Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rama Wisananta. Jadi, aku mau cerita bahwa kemarin itu aku benar-benar mengalami hari-hari yang sangat-sangat padat nih. Jadi aku mau ceritain tentang hariku di tanggal 13 nih, tanggal 13. Ya, jadi aku mau cerita tentang hariku di tanggal 13 September. Aku itu kan adalah orang kabupaten ya teman-teman. Aku tuh adalah orang kabupaten yang jauh dari kota gitu. Jadi, aku berkesempatan sih kayak orang-orang kalau ke kota tinggal ke kota aja gitu. Cuma aku ya karena ini cerita. Jadi tanggal 13 September kemarin itu aku ke Denpasar lebih tepatnya karena aku ya kembali lagi orang kabupaten. Nah, aku ke Denpasar itu benar-benar rasanya itu sangat-sangat nostalgic. Karena kalian tahu lah selama aku ngedein Manifest Media, grinding di Manifest Media itu kerjaannya banyak banget saat ada di Denpasar juga, dan aku dapetin barang-barang semuanya juga gara-gara aku ngerantau di Denpasar sampai akhirnya aku bisa balik dan bikin studio Manifest Media untuk konten kayak gini gitu. Jadi rasanya benar-benar nostalgic sedikit. Kenapa bang nostalgic bang? Karena dulu hampir setiap hari bisa dibilang ketika aku itu ingin menyalurkan ide-ideku atau ya istilahnya suntuk lah. Aku selalu keluar jalan-jalan, apalagi kalau bukan coffee shop ya jebret. Kenapa jebret jir? Maksudnya aku tuh selalu ke coffee shop dulu saat di Denpasar, entah 2 hari sekali, 3 hari sekali. Intinya sering lah untuk entah ketemu teman-teman, entah ketemu teman-teman ataupun sendirian gitu kan sering ada orang tuh me time sendirian di coffee shop ya. Gua itu salah satunya kemarin. Jadi tanggal 13 kemarin aku ke Denpasar dan ya ngalamin hal yang nostalgic, lihat sekeliling kota. BTW Bali habis dilanda banjir juga. Pray for Bali. Bisa dibilang aku ke Denpasar masih macet. Terakhir aku di Denpasar tuh macetnya minta ampun. Kemarin ke Denpasar lagi untuk jalan-jalan doang, macet juga. Ya buat kalian yang bawa mobil sih jangan harap ke Denpasar tuh cepet sat kesana kesini. Makanya dari itu aku suka naik motor kalau di Denpasar, apalagi riding tuh udah paling enak. Nah, ngomongin soal nostalgia ya, kalian tau lah, aku tuh bener-bener suka banget yang namanya ngopi. Tempat ngopi favoritku di Denpasar itu adalah satu, Toko Kopi Jaya. Waduh, itu tempat kopi yang sangat-sangat enak banget, estetik banget tempatnya, chill banget tempatnya. Meskipun bisa dibilang kalian meskipun di outdoornya ya, kalian gak ngerasain yang namanya panas itu karena senikmat itu ngopi di Kopi Jaya. Aku suka banget ngopi di Kopi Jaya. This feels like I'm in another dimension. Anjay, another dimension. Hiperbola banget. Enggak. Maksudnya enak, Leng. Kopi Jaya tuh kopinya enak banget, makanannya enak banget, ambience tempatnya tuh enak banget. Gak tau dari akhir tahun semenjak Kopi Jaya buka di Bali ya, itu aku suka banget sama Kopi Jaya. Jadi aku paling sering ke Kopi Jaya dulu sebelum balik ke kabupaten ya. Dan kemarin ke Denpasar tuh selalu aku nyempetin buat ke Kopi Jaya gitu, karena kalau parkir motornya aman, makanan bagus, kopinya enak. Dari tadi udah aku sebutin tuh Kopi Jaya tuh ya, bisa lah, boleh kirimin tiap bulan 1 liter Kopi Jaya, atau buka aja Kopi Jaya di kabupaten gitu. Jujur enak banget. Terus aku suka kalau di Denpasar tuh enggak di Denpasar juga sih ada kopi ini tuh kopi yang paling basic banget, kopi kenangan ya. Basic banget kopi kenangan. Nah, di Denpasar juga ada kopi yang benar-benar aku suka, itu Tanpa Nama Coffee. Wah, sumpah Tanpa Nama tuh bener-bener enak banget. Dari awal, nggak dari awal buka sih, maksudnya dari pertama aku pernah ke Tanpa Nama selalu repeat ke sana gitu sebelum ada Kopi Jaya ya. Sekarang ada Kopi Jaya, aku tinggalkan Tanpa Nama, sayang sekali ya. Dan banyak juga coffee shop yang bagus kayak Frontier, kayak Rumah Tua Kopi enak juga.
kayak apa namanya itu yang di Suli, enak banget. Imaji juga, wah sebenarnya banyak, cuma top 3 ku yang emang aku paling sering sih itu aja. Jadi kemarin tuh kan kita kembali lagi ke cerita ya. Jadi kemarin ke Denpasar, Kopi Jaya gitu. Aku bener-bener gak ada ngajak temen sama sekali. Ya aku gak ngajak, aku nanya sih ada tongkrongan apa enggak gitu ke beberapa temen yang pingin aku nongkrong sama mereka ya. Aku nanya nih, tapi kayaknya gak ada deh. Ya udah aku sendirian banget ngopi di Kopi Jaya, bener-bener kayak menikmati waktu. Nah niatnya tuh di Kopi Jaya tuh kayak konten guys, kayak konten bikin video. Misalnya taruh kamera, kita tinggal ngomong dengan kamera gitu. Aku lihat, wah anjir, kok jiwa introvertku gak keluar ya. Aku benar-benar sendiri banget dan semua rame banget table kemarin. Aku jadi kayak, waduh sendirian banget nih. Mau ngonten nih, ingoh apa nama bahasa Indonesia, kayak tidak nyaman gitu. Jadi ya aku mau upload konten di sana, akhirnya tidak jadi gitu karena nggak ada gini lah, jiwa ekstrovertnya nggak keluar lah istilahnya gitulah. Jadi setelah itu aku menikmati kopi sampai habis dan menikmati waktu killing the time sampai akhirnya mini soccer. Anjay, akhirnya setelah sekian lama aku tidak bermain mini soccer. Fun fact, aku tuh suka main mini soccer karena ya memang lapangannya luas, aku bisa sprint, aku bisa hahi ketawa-ketawa main ya. Terus yang paling penting kalau mini soccer, kalian tahu apa? Dapat foto. Set, pakai baju jersey terbaru terkeren di dunia, terus isi name set, terus main bola meskipun kalian tidak bisa ngoper, tidak bisa nendang, yang penting foto kalian ada saat megang bola, kalian posting sosial media, itu validasi untuk Instastory, kasih makan Instastory. Itu dia nikmatnya mini soccer gitu. Kalian bisa pamer di Instastory atau enggak di feed sekalian gitu. Kalau kalian jago main bola gitu. Entah jago entah enggak, skill belakangan, yang penting foto ganteng dulu. Itu yang paling penting. Nah, jadi kemarin aku main mini soccer sama teman-temanku, dan bisa dibilang ketemu teman-teman sejak udah berapa bulan gak ketemu mereka tuh kayak ya udah membahagiakan dan happy lah ketemu mereka. Sambil main bola, seru-seruan. Kalian juga bisa lihat outfit gue ya, yang sangat enggak skena sih anjing, maksudnya ya outfitku ya outfit yang benar-benar diriku banget gitu. Kalian udah tahu kan? Nggak tahu sih kalian yang baru nonton Rama Wisananta, mungkin yang udah nonton Manifest udah tau lah outfitku kayak gimana, atau pantengin IG ku ya. Nah kayak gitu, main bola seru banget sama teman-teman, happy, have fun, tidak ada main kasar, ketawa-ketawa. Intinya kalau main mini soccer itu, kalau main friendly match, maksudnya bukan sparring ya. Kalau sparring sih aku menghindari banget karena kasihan bos, nanti kaki saya cedera, tidak ada asuransi, mahal. Acot ya YouTuber satu ini. Nah setelah itu aku riding di Denpasar malam-malam habis mini soccer, benar-benar kayak ngerasa waduh, akhirnya aku jalan-jalan keliling kota ini lagi, dimana kota ini adalah kota dimana aku dulu pernah ngerasain pahit manisnya hidup dan benar-benar menikmati hidup. Pahitnya ada, manisnya ada, kelaparannya tuh ada, rasa-rasa cintanya tuh ada, rasa-rasa pertemanannya tuh ada. It feels like really nostalgic for me going to someone you have been through place. Wow, I'm sorry if my English so bad. Yeah, that's kayak ngerasain hal yang benar-benar nikmat banget, riding keliling itu. Dan dimana saat riding itu kepalamu tuh penuh dengan isi-isi otak, overthinking yang sangat-sangat banyak ya. Entah masa depan, entah masa kini, entah masa lalu, mistake atau kesalahan-kesalahan yang kalian pernah perbuat. Wah itu kepikiran semua sambil jalan tuh kayak nikmat banget ridingnya, serius. Nah jadi setelah itu aku nongkrong lagi gitu. Emang tukang nongkrong gitu ya. Aduh. Jadi setelah mini soccer aku nikmatin keliling-keliling kotanya.
aku nongkrong lagi gitu di tempat yang tidak pernah tutup 24 jam, selalu buka dalam 7 hari. Satu titik ya, aku nongkrong di satu titik sama teman-teman lamaku ya. Kayak kalian tahu teman-teman Manifest yang di Denpasar. Teman-teman lama lah. Nongkrong sampai pagi, jir. Wah, udah gila nih sampai pagi nongkrong, cok. Udah kayak enggak punya kerjaan, Kleng. Sampai pagi nongkrong di satu titik, kayak enggak ada kerjaan, ngobrol ngalor ngidul. Sama sekali enggak ada ingin buka kepikiran untuk konten pas itu. Bener-bener kayak ngobrol sama temen gitu. Real, sumpah. Tapi kita sebagai manusia memang kayak butuh sesuatu untuk bisa kita obrolin sama temen gitu. Butuh tempat untuk saling sharing lah. Sama kayak aku ini sharing kadang-kadang di kamera, kadang-kadang di teman, kadang-kadang nggak sharing gitu ya. Emang kayak gitu hidup namanya, guys. Ya, pelajaran yang didapat dari obrolanku tadi, ya nostalgia sedikit pun baik, tapi kedepannya tetap kita tatap masa depan yang lebih cerah. Anjay. Sekian untuk video dari aku, sampai jumpa di next video ya guys ya. Dadah.